Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Saudara pastinya tidak asing dengan kata unity atau kesatuan hati. Gereja kita selalu menggaungkan kesatuan hati sebagai nilai yang penting. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta menghadirkan kesatuan. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum diserahkan untuk disalibkan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, khususnya pada ayat 20 sampai 23 menekankan bahwa Yesus ingin mereka tetap menjadi satu sesudah ia kelak naik ke surga. Tuhan tahu disunity merupakan tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena perbedaan pandangan, latar belakang, suku, dan pekerjaan. Alkitab juga mencatat, murid-murid pernah memiliki perbedaan pandangan, bahkan ketika mereka masih bersama Yesus secara fisik. Maka tidaklah heran doa Tuhan Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Dalam Yohanes 13 sampai 16, banyak pesan unity yang Yesus ajarkan dan janjinya atas pencurahan Roh Kudus. Ia juga memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi dan melayani. Namun, semua ini dapat terjadi dengan tuntunan Roh Kudus. Tanpanya, unity di antara mereka dan generasi penerusnya tidak akan terjadi dengan mulus. Inilah mengapa Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus dan perannya atas gereja. Roh Kudus adalah Allah
dan menjadi sentral bagi murid-murid dan gerejanya untuk melakukan ajaran Yesus serta mewujudkan kerinduan hati Yesus akan kesatuan. Setelah kebangkitannya, Yesus mengingatkan para murid untuk menantikan Roh Kudus. Ia memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem dan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pencurahan Roh Kudus bukan saja memperlengkapi para murid, tetapi juga memampukan mereka untuk hidup dalam kesatuan. Kisah Para Rasul mencatat, setiap kali Roh Kudus dicurahkan, terjadi unity atau kesatuan. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dan tanda awal berbahasa roh seperti tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pandangan orang yang melihat peristiwa tersebut pastinya berbeda-beda. Namun, setelah Petrus menjelaskan ini adalah nubuatan Yoel yang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya. Lalu, ribuan orang dari berbagai tempat dan bahasa bertobat, memberi diri dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, Roh Kudus menuntun gereja untuk menunjuk 7 orang atas pelayanan jemaat. Mereka banyak melayani di luar tanggung jawab awal yang dipercayakan, bahkan kepada orang dan tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti pelayanan Filipus di Samaria dan kepada sida-sida Ethiopia. Yang ketiga, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh saat dilayani Petrus seperti tertulis di Kisah Para Rasul 10 yang menunjukkan anugerah Allah tercurah atas semua orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentiles Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perdebatan mengenai sunat di antara jemaat dan pemimpin gereja, diadakanlah sidang di Yerusalem. Dalam sidang itu, terdapat kesaksian tentang pencurahan Roh Kudus atas kaum Gentiles Kristen, dan karena tuntunan Roh Kudus, persoalan tersebut terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal bertambah kuat. Dengan demikian, Pentakosta membawa kesatuan. Di mana Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi pertobatan, pengertian mendalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam berbagai hal. Paulus juga mengingatkan agar umat Tuhan tidak terfragmentasi seperti pandangan dunia, namun hidup sebagai satu kesatuan dalam Kristus. Sesuai Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, tugas kita saat ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus ajarkan dan para rasul kerjakan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia sudah hadir di sini. Dia akan mengurapimu, melawatmu, memulihkanmu. Bahkan dia sendiri akan turun tangan menyembuhkanmu. Berkati hidup.
semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi angkat kedua tangan, mari gereja Tuhan katakan, ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Yes. Hanya mari bersama-sama katakan sekali lagi, ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Biar umat-umat Tuhan katakan sekali lagi, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu. Katakan bangkit berdiri, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
lagi Bapa, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di GBHOB seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua luar biasa, amin. Boleh salam kanan kirinya, katakan hari ini engkau diberkati Tuhan luar biasa, sebab hadirat Tuhan akan melawat setiap engkau. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Kita terima keajaiban dari Tuhan. Kita terima kebaikan Tuhan. Maka daripada itu pancarkan segala kebaikan Tuhan lewat pujian-Mu. Amin. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Sama-sama angkat suara kita katakan. Lagi tebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagi
lebih lagi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. 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 Seperti pujian ini. Ya, mari bangkitkan rohmu sembah Tuhan. Ya, jadikan bangsa muridku kata Tuhan. Rebut keluargamu, rebut anak-anakmu supaya dia dimenangkan terus dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, yes, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan lebih lagi, mari kita semua. Mari kita semua, yes, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan pada dirimu sendiri, ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Katakan, sampai setiap duduk berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Ayo gereja Tuhan, katakan ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran Tuhan di tempat kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, Raja di atas segala raja. Raja. Saya minta gereja Tuhan angkat kedua tangan. Raja. Katakan, ku kan bangkit. Dia Raja di atas segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh. Mari Bapak Ibu menangkan anak-anakmu dari rumah kita masing-masing. Amin. Raja segala raja. Saya minta jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu sekali lagi. Dialah, ku kan bangkit. Yuk. Ku kan bangkit. Say. Amin. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran Tuhan. Sampai setiap lutut berteluh. Ya Yesus Kristus, Raja yang menyertai kita. Raja. Ya Allah, sama-sama katakan ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dia Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan. Katakan dengan imanmu, dialah Raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, Juru Selamat. Haleluya. Pencipta langit dan bumi. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
Mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Kita akan menerima firman Tuhan pada sore hari. Dan kita percaya kita pulang tidak seperti kita datang. Kita pulang membawa berkat, kita pulang membawa firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kita. Makasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Katakan sama-sama.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Engkau layak terima semua pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sungguh Engkau ajaib dan Engkau agung. Kami muliakan nama-Mu dengan hati kami, bukan hanya dengan mulut kami. Engkau layak terima pujian kami. Terima kasih Roh Kudus, kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau terus berhembus atas kami, biar hadirat-Mu bertambah kuat atas kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Bicara buat kami. Kami mau diperlengkapi, dipersenjatai dengan firman Tuhan. Kami mau melangkah dari ruangan ini on fire. Kami melangkah dari ruangan ini raised up, anointed, blessed. Kami mau Tuhan, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat keluarga kami, buat komunitas kami, dan dimanapun kami pergi. Kami menjadi berkat Tuhan di situ. Tuhan, kami percaya Engkau ciptakan kami untuk itu. Kami persilakan Engkau Roh Kudus bicara buat kami, taruh saringan ilahi di mulut hamba-Mu ini. Biar apa yang disampaikan sungguh memberkati setiap kami. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sepakat percaya bersama, katakan amin. Sebelum duduk, cari 3 orang, katakan, hey, kamu sahabat saya, saudara saya. Tuhan Yesus memberkati, aku mengasihi Anda. God bless you. Coba cari orang yang mungkin Anda belum kenal, perkenalkan diri. Ya, praise God. Amen. Good stuff. Amen. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Wow, ini ibadah yang udah ibadah terbaik deh gitu. Cuma di ibadah ini ya mereka ada yang tunggu sampai saya dipersilakan duduk. Di ibadah 1 dan 2 kurang ajar semua, langsung duduk. Nggak ada yang peduli sama sekali. But thank you guys, you're so beautiful. You guys so wonderful. Masih berdiri ditunggu untuk dipersilakan duduk. That's great. Wow. Bersejarah. Okay, praise God. Well, bulan ini adalah bulan keluarga. Itu slide saya ada ya? Ya. Bulan ini adalah bulan keluarga dan kita
bicara dari beberapa perspektif ya mengenai keluarga dan sebagainya. Hari ini kita akan bicara lessons from Mordecai, atau yang saya sebut adalah the legacy of Mordecai. Jadi kita akan banyak bicara mengenai mentoring, mengenai discipling, mengenai parenting, dan it's going to be a great session. Puji Tuhan. Dan saya mungkin pertama saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, bukan karena saya nggak pernah khotbah di sini. Pernah saya khotbah di sini 100 tahun yang lalu, pernah sekali. Ya, but it's been a long time. Nama saya Mark McClendon, ini istri saya Ira, dan saya punya anak 3. Saya orang Amerika, istri saya adalah orang Indonesia yang berasal dari Jawa ya. Etnisnya dari Jawa, dia sih orang Jakarta ya. Next. Jadi saya sudah 34 tahun ya menikah dengan Ira. Orang bilang, Pastor Mark, Ibu Ira cantik banget ya. Iya, karena saya bilang biar saya nggak pintar tapi saya nggak buta gitu ya. Saya tahu yang cantik, dan Ira itu menemani saya menjadi pilar dan kekuatan tulang rusuk saya selama 34 tahun per bulan Mei kemarin ya, belum di tanggal 30 Mei. Oke, next. Jadi anak laki yang besar itu Cody sebelah kanan, TJ yang bungsu ada di sebelah kiri. Ini 2 pria. Kalau bicara Mordecai, the legacy of Mordecai. Ya, kalau saya seorang Mordecai, inilah anak didik saya nomor 1 dalam hidup saya adalah menuang ya dengan segenap kekuatan dan yang ada yang bisa saya pacu untuk saya bekalin 2 pria ini yang sekarang menjadi pria yang hebat, puji Tuhan. Memang butuh waktu untuk kita lihat hasilnya. Next. Ini adalah anak perempuan. Sebenarnya anak perempuan saya nomor 1. Jadi ini kakak Holly. Dia 32 tahun. Minggu kemarin dia ulang tahun ke-32. Dan di ulang tahun ke-32 dia minta kuenya Rapunzel. Karena dia lahir dengan disabilitas, dia lahir dengan Down syndrome. Jadi hari-hari saya masih nonton Rapunzel sampai sekarang. Tangled, kadang-kadang saya nonton The Lion King untuk ke 500 kali. Sampai saya udah hafal dialog The Lion King, saya udah hafal semua. Ya, saya nonton, apalagi dia suka nonton apalagi ya. Brother Bear is a favorite, Brother Bear. Yeah, so that's Holly. Dia luar biasa. Dia setiap hari menghias rumah saya. Next please. Jadi bulan November lalu tambah putri 1. Ini putri, ya putri cantik sih ya. Ada tambah lagi wanita yang sangat luar biasa, puji Tuhan. Cuma saya mengeluh juga sama anak saya bilang udah saya perbaiki keturunan, menikah sama orang Jawa, kamu balik ke Amerika nikah sama orang bule. Bagaimana sih lu gitu ya. Ya. Tapi itu hanya bercanda. Very happy. Next. Jadi itu kalau resepsinya kemarin di Jakarta, kalau pemberkatan di Amerika. Next. Jadi dia pemberkatan di Amerika, tapi resepsinya di Indonesia. It was very beautiful. Next. And then kakaknya melihat itu, mungkin kakaknya terkipas ya. Jadi langsung di bulan April kemarin atau Mei dia telepon, dia bilang, Dad, saya mau bawa pacar saya mau perkenalkan. I was like, finally. It's like, it took you so long. And he said, Dad, yeah. Terus dia bilang, Dad, sekalian saya mau lamar dia, boleh nggak Daddy yang menyaksikan? Oh ya, boleh. Saya atur. Jadi saya atur di lantai, nggak tahu ini lantai 90 atau apa, di BCA Tower. Logikanya kalau orang yang dilamar di lantai yang tinggi nggak mungkin nolak, gitu aja sih. Jadi kalau dia dilamar di lantai 1 kan bisa kabur, tapi kalau di lantai tinggi mau kabur kemana? Oke. Ya, antara lucu dan tidak sih ya.
It's just opinion, right? Okay, so itu sepintas keluarga saya, dan kita akan bicara next mengenai the legacy of Mordecai. Saya sebutnya legacy karena ini semacam warisan yang nampak ya di kitab Esther, nampak warisan legacy hasil daripada hidupnya Mordecai. Kendati Mordecai itu sebenarnya dia sendiri legenda. Kalau melihat kitab Esther itu sebenarnya berakhir dengan Mordecai yang menjadi prime minister, Mordecai yang menjadi utusan raja, Mordecai yang pada akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau dilihat bisa menjadi kitab Esther, bisa juga menjadi kitab Mordecai. Ya, it's very interesting. Tapi kita akan bicara bagaimana apa yang dia tuang, apa yang dia tabur dalam kehidupan Esther pada akhirnya itu malah menjadi ajang untuk Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Itu memang kisah yang menakjubkan. Kalau Anda belum baca kitab Esther, minggu ini ambil 15 atau 20 menit untuk baca kitab Esther. Dia terdiri dari 10 pasal. Kemarin saya dalam persiapan untuk khotbah ini, saya baca ulang. Udah agak lama saya nggak baca kitab Esther, jadi saya baca seluruh kitab Esther dalam waktu cuma 20 menit. Dan itu kalau baca dengan suara yang keras. Jadi kalau baca sambil baca itu mungkin bisa lebih cepat daripada 20 menit. And it was just phenomenal. Saya sangat diberkati dengan kisah ini. Dan kisah ini sebenarnya menceritakan bagaimana ada satu orang dengan satu rancangan yang biadab, yang ingin membasmi umat Israel, tua, muda, perempuan, anak, dibasmi, digenosida. Jadi dihapus dari kerajaan Artaxerxes, kerajaan Persia. Dan itu titah keluar ke 127 provinsi. Dalam segala bahasa sesuai dengan provinsi tersebut. Ada tanggalnya. Pada tanggal ini, setiap orang keturunan Yahudi akan dibunuh, dibasmi di kota Anda, di provinsi Anda. Gini. Orang Yahudi juga tahu. Makanya mereka meraung-raung, mereka kaget, mereka terkejut. Karena mereka akan dibantai dan itu legal. Dan itu sah. Dan itu perintah raja. Dan perintah raja harus dijalankan gitu. Jadi ini adalah satu rancangan yang sangat biadab dan Tuhan kerja dengan cara yang luar biasa melalui Mordecai, melalui Esther untuk supaya tidak terjadi, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah musuh-musuh orang Yahudi pada dihapus, pada dibantai gitu ya. Jadi ini menjadi satu kisah yang luar biasa dan kita nggak akan melihat kisah itu, saya tidak akan ceritakan itu semua. Sebenarnya saya udah mulai ceritakan ya. Tapi yang kita mau sorot adalah hubungan antara Mordecai dengan Esther dan apa yang Mordecai lakukan dan apa yang Esther terima sebagai warisan dari Mordecai. Tapi kita akan mulai next please di kitab Kejadian. Karena kita bicara hari ini mengenai mentoring, kita bicara mengenai parenting, kita bicara mengenai penggembalaan, kita bicara bagaimana hidup kita adalah perpanjangan tangan Tuhan buat orang lain dan ini harus dimulai di dalam keluarga. Jadi yang pertama-tama adalah orang tua yang harus mentoring dan harus mengasuh dan harus
memuridkan anaknya. Nah ini yang nomor satu. Dan ini adalah sebenarnya penggenapan daripada amanat agung. Kalau Anda mau tahu, amanat agung adalah amanat yang agung. Kata-kata terakhir Yesus sebelum dia terangkat ke surga adalah pergilah. Pergi, P besar ya, pergi, lalu ada L-A-H. Pergilah itu perintah. Ya, go and make disciples of all nations. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ini adalah amanat. Kenapa yang agung? Karena ini kata-kata terakhir dan kata-kata terpenting daripada mulut Tuhan sebelum dia terangkat ke surga. Jadi ini pesan penting. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi dengan sendirinya berarti dia perintahkan itu kepada siapa? Murid-muridnya. Jadi murid-murid Kristus diperintahkan untuk jadikan segala bangsa murid. Esensinya begini. Jadi kalian semua ya, saya lihat di sini juga banyak anak muda. Coba kalian serap ini. Kalau nggak dengar apa-apa lagi hari ini dari Pak Mark, coba kalian camkan ini. Esensi daripada mengikuti Kristus adalah menjadi murid yang memuridkan. Oke. Menjadi murid Kristus artinya Anda memuridkan orang lain. Kita nggak bisa bilang, oh aku murid Kristus, tapi tidak muridkan orang lain. Kenapa? Karena amanat agung. Yesus kasih perintah, jadikanlah segala bangsa muridku. Berarti kalau saya murid Kristus, saya akan muridkan orang lain. Jadi setiap kita, mulai dari umur yang muda, saya ajarin anak saya masih SMP, saya udah tanya sama dia, siapa adik kelas kamu? Kamu cari siapa-siapa di adik kelas kamu yang adalah anak yang butuh bimbingan. Kamu tuh jadi kakak buat dia dong. Kamu samperin dia, kamu tepokin dia, kamu bilang, hey bro, what's up? How you doing? I'm TJ, you know me, I'm TJ. Yeah, what are you doing? How are you feeling? What's going on in your life? Anything I can help you with? You want to talk to me? Dengan cara seperti itu kamu akan mulai muridkan dia, influencing, ya, ajarin dia, menggembalakan dia, mendengar orang lain, arahkan ya, biar Tuhan kasih kamu hikmat. Nah, mulai dari mereka kecil. Kenapa? Esensi daripada menjadi murid Kristus adalah memuridkan orang lain. Itu baru kita pengikut Tuhan. Kalau Anda bilang, aku percaya Tuhan, aku ikut Tuhan. Tapi kamu tidak muridkan orang lain. Kamu tidak menjangkau orang lain, rangkul orang lain. Kamu pada hakikatnya misunderstanding. Berarti belum paham, bukannya nggak mau lakukan ya. Bukannya tidak taat ya. Berarti misunderstanding, belum paham. Tapi kalau kamu sudah paham, kamu matang di dalam Tuhan, juga kamu tidak muridkan orang lain, itu berarti tidak taat. Karena memang harus dikerjakan, dilaksanakan. Namanya perintah. Perintah adalah untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan. Jadi ini adalah ini. Nah, di mana tempat yang paling harus kita jadikan orang murid Kristus itu adalah rumah kita. Nah ini baru aku ngomong dia langsung thank you untuk dukungannya ya. God bless you. Kalau anak tetangga ya belum tentu kita bisa muridkan gitu aja, kan ada tembok. Ya kan? Kalau yang lain ya ada banyak tantangan. Tetapi kalau anak kita itu di tangan kita. Makanya alangkah celakanya kita pada papa-papa, mama-mama,
Kalau yang di tangan kita nggak muridkan. Ini namanya keterlaluan. Bahasa Indonesia ya mantap ya, keterlaluan. Keterlaluan. Ada di tanganmu, dititip oleh Tuhan, dikasih perintah, dikasih bekal, dikasih hikmat, dikasih otoritas, dikasih urapan, dikasih firman Tuhan, dikasih dukungan, lalu dikasih Pak Mark McClendon datang di gereja dan teriak-teriak seperti ini. Ya. Supaya apa? Supaya kita, papa-papa, mama-mama, menuang dan habis-habisan untuk apa? Muridkan anak yang ada di tangan kita. Ini nomor 1. Jadi kalau Anda berharap guru sekolah minggu lakukan, ya puji Tuhan kalau kebetulan pas dapat guru sekolah minggu yang bagus ya. Haleluya 12 kali 2 ya gak sih? Waduh lega banget ada guru sekolah minggu. Itu bonus, bukan yang utama. Oh, anak saya sekolahin di sekolah Kristen, bonus. Kalau pas dia dapat guru Kristen yang bagus. Ya, di sekolah. Saya juga punya sekolah. Saya juga punya guru banyak. Setengah mati saya latih guru-guru supaya mereka itu selalu mewakili Kristus menjadi teladan yang baik. Tapi pas dapat yang kurang bagus, gimana? Jadi itu bonus, itu tambahan. Nomor 1 adalah papa, nomor 2 adalah mama. Papa dan mama harus menjadi teladan, harus melatih, harus mengajar. Kenapa? Karena bagi Tuhan karakter itu sebelum keberhasilan. Mari kita lihat. Kitab Kitab Kejadian, Genesis ya, Genesis 18 verse 19. Aku terlalu banyak teriak-teriak ya. Menurut kalian aku terlalu banyak teriak-teriak ya? Mau saya lebih tenang? Hallelujah. Let's read the word of the Lord together. From the book of Genesis, 18th chapter, the 19th verse. Yes, praise the Lord. Sebab aku, ini Tuhan lagi bicara mengenai Abraham. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya. Ini Bapak iman kita ya. Ya, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Jadi Abraham nih, Tuhan bilang, hey Abraham, aku perintahkan kamu, aku suruh kamu pakai otoritas, pakai bobot kamu sebagai pemimpin, ya, untuk perintahkan anak-anak kamu, keturunan kamu, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan caranya, ya, caranya tolak ukurnya, ya, melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi firman Tuhan bilang, Abraham, kamu harus perintahkan anakmu dan keturunanmu untuk hidup, ya, taat kepada Tuhan. Ya, buktinya mereka melakukan kebenaran dan keadilan. Kalau mereka lakukan itu, firman Tuhan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Seluruh berkat janji Allah akan mengejar anak kita dan cucu kita yang hidup dalam ketaatan. Oh, enggak ada amin satupun. Udah capek gue khotbah, teriak-teriak panjang lebar sampai mulut saya berbusa. Udah bagus gitu. Tiba di momen itu, haleluya, nggak ada yang mengaminkan sama sekali. Jadi karakter mendahului berkat dan keberhasilan. Aku nggak nunggu itu. It's just a dramatic pause, right? Supaya kalian serap gitu. Jadi
Ini penting. Kenapa? Karena di generasi ini dunia coba meyakinkan lain. Wah, pokoknya kejar ranking di sekolah. Oh, anak saya rankingnya bagus. Ya, kenapa itu penting? Anak saya ranking the most brilliant, the most genius, ya, supaya dia dapat hasil yang terbaik. Supaya apa? Supaya nanti dia masuk ke tempat kuliah yang bagus. Dan kalau masuk di tempat yang kuliah bagus, mudah-mudahan dia beasiswa, dia bisa itu menjadi pinter, lebih pinter. S1, S2, kalau perlu S3, pokoknya super pinter sampai dulu udah hampir menyaingi Tuhan deh gitu, saking pinternya gitu ya. Dan supaya kalau dia sudah wisuda, dia bisa dapat kerja yang bagus, sukses, gajinya bagus, rumah tangga menjadi sejahtera, dan seterusnya. Pikiran kita begitu. Tapi pikiran Tuhan gak begitu. Pikiran Tuhan adalah latih dia memiliki karakter. Latih dia untuk mencintai kebenaran dan keadilan. Kamu tuh muridkan dia untuk mengikut aku. Maka semua yang kujanjikan kepada kamu itu akan mengejar dia. Dan dia akan sukses di mataku. Dan kalau dia sukses di mataku, lama-lama dia akan sukses di mata dunia. Saya satu hari di kira-kira 2 tahun yang lalu saya ada di Singapura. Saya pergi sama istriku, duduk di belakang satu mobil. Teman saya yang nyetir, sama istrinya duduk di depan. Saya sama istri saya duduk di belakang. And you know lah, kalau Singapura kan enak ngobrol di mobil. Karena tertib banget ya. Jadi lagi ngobrol, mereka lagi ceritain anak mereka. Anak mereka gajinya besar, udah punya apartemen yang lux di Singapura, udah gajinya gede, udah sukses banget gitu ya. Pengacara satunya lagi apa gitu. Nangis orang tua. Dia bilang anak saya udah gak mau ke gereja. Dia sudah gak mau menikah. Dia bilang kalau dia menikah dia gak mau punya anak. Tapi dia mau punya poodle aja, cukup poodle. Dia nangis. Dia bilang saya gak punya cucu pak. Kalaupun dia menikah saya gak punya cucu. Ini gimana? Saya bilang loh kok bisa terjadi begitu? Ya karena waktu di SMA dia udah dicuci otak, disuruh untuk masuk di jurusan apa, disuruh baca buku ini ada buku itu tuh banyak yang sosialis, banyak yang ke arah Marxis, sosialis apa nggak tahu lah. Dan akhirnya dia udah di anti God, jadi dia pulang, dia bilang sama saya, agamamu boleh aja, silakan mama, nggak apa-apa. Tapi jangan berharap saya terus ke gereja ya ma. Aku udah move on. Nangis orang tua. Sekarang dia tanpa keturunan. Dan dia itu tidak menjadi keluarga yang beribadah bersama. Itu very sad. Next. Belum sampai ke Mordekai ya. Sabar. Ini Jonathan. Tapi ini puji Tuhan ini jamnya udah diperbaiki. Kalau di ibadah 1 dan 2 aku baru mulai khotbah, tiba-tiba tinggal 6 menit. Saya tegur, saya minta diperbaiki jamnya. Nah ini udah benar nih. Ini udah saya khotbah 20 menit, sisa 20 menit. Okay, every Christian family ought to be, as it were, a little church consecrated to Christ and wholly influenced and governed by His rules. Ini super keren ya. Setiap keluarga Kristen seharusnya sebagaimana sebuah gereja kecil dikuduskan bagi Kristus, dipengaruhi dan di bawah pemerintahan aturan kerajaan surga atau aturannya.
Oh itu keren banget ya. Inilah keluarga yang nanti berkat Tuhan akan mengejar mereka. Ya saya juga mulai melihatnya di dalam kehidupan anak saya. Anak saya itu ngotot ya bagaimana dia di dalam sebuah perusahaan besar di Texas, di perusahaan teknologi. Anak saya dia manajer integrasi AI ya, ke dalam sistem-sistem yang ada di perusahaan tersebut. Yang terjadi banyak politik, banyak sikut menyikut, banyak peristiwa berdarah yang di dalam gitu ya. Tapi di antara itu semua anak saya tenang aja. Berprinsip, melekat kepada kebenaran, keadilan, yang lain mau apa terserah. Dia sih gampang, buat dia sederhana. Dia gak pusing. Buat dia ini aja yang benar aja. Yang penting setiap hari dia lakukan yang benar. Yang lain mau apa? Mau sampai berdarah-darah, yo monggo silakan. Dan apa yang terjadi waktu dia lakukan itu, terus diberkati Tuhan. Terus diangkat oleh Tuhan. Terus dipromosi. Kenapa? Berintegritas. Integritas itu membuat dia mudah dipercaya. Mudah dipromosi. Kok jadi bangga-banggain anak sendiri ya? Ya, di ibadah 1 dan 2 tidak ya, di ibadah ini aja ya. Rahasia jangan ceritakan pada siapa-siapa. That was a joke. The legacy of Mordecai. Orang tua, ya, dia mentor, ya, dia penuntun atau gembala, ya. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordecai. Mordecai itu anaknya Yair, Yair anaknya Simei, Simei anaknya Kish, dan Kish itu seorang dari suku Benyamin yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Wah itu yang peristiwa berapa generasi sebelumnya. Mordecai itu dia nangis karena saya teriak-teriak terus. I said, Mommy, get me out of this room. This guy's screaming. I can't hear my video game. That was a joke and nobody laughed. That's really intimidating, you know. It's like the worst thing ever is like you make a joke and people go, was he serious? Is he being funny? Mordecai itu pengasuh Hadasa. Hadasa itu siapa? Esther, nama kandungnya Hadasa. Nah itu ternyata namanya Esther. Dia anak saudara ayahnya. Jadi dia punya paman, punya anak. So ternyata Mordecai itu sepupunya Esther. Cuma kan keluarga besar, ada aja yang jaraknya agak jauh. Sepupuan tetapi satunya lebih tua, cukup jauh. Nah itu Mordecai. Ketika ibu bapaknya mati, ayat 7, ia diangkat sebagai anak oleh Mordecai. Jadi Mordecai, dia mengambil sepupu, tidak membiarkan dia, sekalipun dia perempuan, bukan laki-laki, karena pada waktu itu patriarkinya itu sangat kuat. Jadi logikanya adalah kalau kamu mau habis-habisan mendidik seseorang, didiklah seorang pria, karena mungkin dia bisa menjadi orang yang berpengaruh. Kalau perempuan ya enggak gitu kan. Tetapi dia habis-habisan. Pokoknya di bawah arahan dia, Esther itu dididik secara luar biasa. Dijadikan anak angkat oleh Mordecai dan dia habis-habisan. Next. Jadi dia adalah sepupu yang memutuskan untuk menjadi ayah gitu. Which is a cousin decided to be a father. Artinya dia melihat dia melihat
ada yang rentan. Dia melihat ada yang butuh dibimbing dan dia ambil keputusan, biar ini menjadi tanggung jawab saya. Saya mau katakan kepada Anda bahwa dunia memang butuh orang seperti ini. Dunia butuh saudara dan saya untuk menjalankan amanah agung dan katakan, aku hidup untuk memuridkan orang lain. Aku tidak mau menguruk berkat untuk diriku sendiri. Aku tidak mau hidup sampai saya gendut sendiri. Tetapi saya mau supaya hidup saya menjadi transit place, di mana kebenaran numpang lewat dari hidup saya, memberkati hidup saya, kemudian jadi berkat buat yang lain. Saya mau supaya my life bless others. My wisdom bless others. What God has given to me, I give to others. Saya murid Kristus berarti saya akan muridkan orang lain. Next. Mordecai invested purpose and identity into Esther. Ini sangat penting. Jadi lewat kehidupan Mordecai, Esther merasa dia memiliki purpose. Ada destiny. Tahukah saudara, waktu Anda memuridkan anakmu, mentoring anakmu, menuang waktu ke dalam kehidupan anakmu, walaupun di hari itu nggak kelihatan hasil, minggu itu tidak kelihatan hasil, tahun itu tidak kelihatan hasil, Anda sedang nyicil, Anda sedang investasi, pada waktunya itu akan kelihatan. Dan dia menuang vision. Saya perhatikan dalam kehidupan anak saya. Waktu anak saya itu umur 25 tahun, 26 tahun, tiba-tiba mereka itu bisa bicara lain. Makin lama, makin tua mereka, makin mirip dengan saya. Jadi apa yang saya tuang 20 tahun yang lalu, sekarang mulai nampak. Itu namanya investasi. Bukan itu saja, tapi identitas. Apalagi mereka waktu itu minoritas. Mereka adalah orang Yahudi dalam pembuangan. Memang mudah dianiaya, mudah dibunuh, mudah ditipu, mudah dimanfaatkan, mudah diperbudak. Jadi identitas juga mudah untuk dibuang. Lebih mudah supaya apa? Supaya tidak dianiaya, supaya bisa membaur. Tetapi Esther memiliki identitas yang kuat. Sekalipun dia belum menyadari seberapa kuat itu. Dan dia belum memahami fungsinya. Dan itu yang diperlukan di dunia ini. Diperlukan oleh anak-anak kita. Mereka butuh identitas ilahi. Aku milik Allah. Aku kepunyaan Tuhan. Aku lahir dengan satu maksud dan kepentingan Tuhan. Ada tujuan Allah dalam hidup saya. Ada sesuatu misi yang Allah ingin kerjakan melalui hidup saya. Saya tidak hidup untuk diriku sendiri. Ada yang menciptakan aku dengan satu misi yang pasti. Next. Dia memiliki sistem nilai. What I call value system. Gak tahu ini terjemahannya benar gak sih? Value system. Value system artinya ada satu pola paham, satu pemandangan dunia, satu cara menilai yang sistemnya itu mengacu kepada kebenaran dan prinsip kebenaran. Dan ini menjadi pondasi dan dasar. Dan itu terjadi melalui impartasi, melalui mentoring, melalui modeling. Jadi namanya mentor, dia modeling, dia menunjukkan. Minggu lalu saya di Nias Selatan, saya memang banyak waktu di Nias. Saya di satu desa ini tidak ada air, 250 kakak tidak punya air. Mereka satu hari bisa antri air bisa 6 jam. Anak yang antri air, sering anak tidak sekolah karena dia antri air. Sering orang itu berantem karena rebutan air.
Kenapa airnya nggak ada? Ya karena terjadi korupsi, karena terjadi nepotisme, karena terjadi salah manajemen, karena terjadi hal-hal, dan apa yang pada akhirnya satu desa cantik, satu desa yang di atas gunung, satu desa yang terpandang tapi tidak ada air. Jadi bermasalah. Jadi saya mulai untuk coba gimana bisa menolong mereka. Dan waktu akhirnya saya mengambil keputusan desa ini harus dibantu, harus ditolong supaya dapat air bersih. Saya berangkat untuk saya mencari sumber air bersih bersama dengan pemimpin-pemimpin desa itu. Kenapa? Karena saya mau modeling. Saya naik, saya mendaki gunung, kami masuk, kami mencari beberapa sumber air, kami mengukur itu, kami berdoa, saya ajak mereka berdoa. Saya ajak mereka untuk ini. Ajak terus. Karena saya jalanin sendiri. Saya naik sendiri, saya mencari sendiri. Akhirnya begitu mudah untuk membawa mereka untuk runding. Mudah untuk membuat mereka unity. Mudah untuk membuat mereka mau hibah tanah, mau tanda tangan, mau dalam kesatuan. Jadi supaya apa? Satu desa punya air. Nah ini pentingnya modeling. Jadi memang sistem nilai itu adalah akibat modeling dari orang tua. Makanya orang tua berharap anaknya satria. Ya satrialah kau. Berharap bahwa anakmu mengasihi pasangan hidup. Ya kasihilah pasangan hidupmu. Berharap bahwa anakmu rumah tangga langgeng dan damai. Ya berarti perlakukanlah istrimu atau suamimu dengan sangat baik ya. Kasihilah dia, cintailah dia. Maka apa akan terjadi? Anakmu akan terima impartasi itu. Osmosis. Sampai pada akhirnya dia akan melakukan hal yang sama. Ini yang terjadi. Mordecai, next. Taught Esther obedience. Mordecai ajarin Esther untuk taat. Saking Esther itu merasa taat kepada Mordecai sebagai papi angkat. Saking dia merasa bahwa memang pria ini bisa dipercaya dan diikutin dan saya harus taat kepada dia. Lihat di sini dikatakan Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordecai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Jadi memang ketaatan itu dimulai dari sejak anak itu kecil dan dilatih. Karena kalau anak belajar taat kepada orang tua, nanti kemudian hari dia akan taat kepada Tuhan. Ya anak saya memang suka nakal, ya suka membantah. Ya, saya juga pusing pak gitu. Saya selalu bilang sama orang tua penting karena kalau dia tidak belajar taat kepada orang tua, nanti dia juga tidak akan taat kepada Tuhan. Mordecai melatih Esther dan pada waktu diuji next. Ini I am Mordecai. Saya minta ChatGPT, tolong muka gua dong dipasang jadi Mordecai. Jadinya begini. Cuma dia buat hidung saya lebih cakep sedikit. Yeah, this is like, and then rambut saya lebih tebal di sini. Pengen juga gue punya rambut seperti ini ya. Thank you ChatGPT. Ya. Tapi ini realitanya adalah you are Mordecai. Tuhan itu sebenarnya berharap Anda yang menjadi Mordecai. Kalau Anda kirim saya fotonya, nanti saya suruh ChatGPT bikin juga ya. You are Mordecai. Sama-sama katakan I am Mordecai. You are Mordecai. Mordecai itu bukan siapa-siapa di mata Raja Artaxerxes atau Raja Persia waktu itu. Dia bukan siapa-siapa, enggak ini. Tetapi melalui dia mentoring seorang anak perempuan yang kemudian ternyata super cantik dan juga super seksi. Ya kalau baca itu seksi ketemu dengan cantik. Makanya
dia akhirnya bisa jadi ratu. Dan juga kepribadian dia yang cemerlang, yang membuat semua orang tergugah hatinya. Semua orang merasa sesak kalau dekat dengan Esther, kayaknya aduh gitu. Nah ini, jadi kepribadian ketemu dengan memang good looking, ketemu dengan itu semua satu paket gitu. Dan apa yang terjadi? Mordekai, karena di mentoring anak perempuan ini, akhirnya melihat Tuhan pakai anak itu menyelamatkan bangsa Yahudi. Next, dunia akan menyatakan karakter anak-anak kita. Dunia akan menekan mereka. Pressure akan datang. Ya. Di dalam tekanan apakah dia akan kompromi? Di dalam tekanan apakah dia akan meledak atau dia akan mengalir? Di dalam tekanan apa akan terjadi? Dan memang Haman menguji Esther, karakternya Esther, karena rancangan dia yang biadab. Saya membuat ini kayak UFC fight. Go fight now, ping! Gitu aku bikin ini, mudah-mudahan Anda appreciate karya saya melalui AI ini. Ya, Haman lawan Esther. Tapi saya minta mahkota ada sparkling sedikit dan dikasih. Terima kasih. Ada sparkle-nya sedikit sehingga di mata Haman sedikit, wow, so glowing ya. Next. Akhirnya diucapkan oleh Esther kalimat yang bersejarah. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Doakan saya, berpuasalah untuk saya. Saya akan menghadap kepada raja. Tetapi ujung-ujungnya, kalau terpaksa aku mati, ya sudahlah, biarlah aku mati. Dan dia pertaruhkan, dia punya courage, dia punya courageous spirit yang luar biasa, yang akhirnya muncul di dalam tekanan luar biasa. Next. Di dalam tekanan, karakter anak-anak kita akan dinyatakan. Dan jangan lupa, berkat Tuhan mengejar mereka yang dibina di dalam kebenaran dan keadilan. Next, yang terakhir. Godly character is anointed by His Holy Spirit. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Inilah roh Allah diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan amanah agung. Jadi roh Allah memang mengurapi kita supaya berani bersaksi. Ya, menderita ya tidak apa-apa, tetapi untuk hal yang benar. Next, the legacy of Mordecai, yang pada akhirnya next menjadi the legacy of Esther. See, the legacy of Mark McClendon menjadi the legacy of Cody McClendon, TJ McClendon, yang kemudian akan menjadi legacy daripada cucu saya, anaknya mereka. Makanya ada orang yang pernah mengatakan begini, mau mengukur seorang pria berhasil sebagai ayah, Anda harus melihat pada cucunya. Kalau dia berdiri dengan iman yang sama di mana kakeknya berdiri, maka berarti dia berhasil sebagai seorang ayah. Kenapa? Ini bicara mengenai legacy yang turun-temurun. Karena murid Kristus pasti memuridkan orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk momen ini di dalam hadirat Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kami sebenarnya Tuhan tidak bisa bayangkan betapa mengerikan, betapa sangat menegangkan keluar titah dari orang yang jahat untuk membunuh semua etnis Yahudi
pada zaman Mordekai. Kami tidak bisa bayangkan. Dan kalau kami ada dalam kondisi seperti itu, apa akan kami lakukan? Tapi kami melihat bagaimana seorang Mordekai mendidik seorang Esther. Bahkan tanpa dia sadar, dia tidak mengerti pada waktu dia mengangkat Esther menjadi anaknya, bahwa dia akan pegang peranan yang begitu penting. Tuhan, biar kami juga melatih, biar kami juga menjadi orang yang muridkan orang lain. Mulai dari anak-anak kami sendiri, tetapi kami kemudian di dalam setiap komunitas dan dimanapun kami berada, kami menjadi orang yang mengimpartasi, yang modeling, yang memberkati orang lain. Memuridkan orang lain menjadi murid Kristus juga. Terima kasih. Kalau itu saudara mengatakan, jadikan aku seorang Mordekai. Boleh saya minta Anda taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu pada Tuhan. Biar saya berdoa untuk saudara. Inilah kami Tuhan, kami mau menjadi seorang Mordekai. Urapilah kami. Biar firman-Mu terus berkumandang dalam batin dan hati kami sepanjang minggu ini. Thank you, Jesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan Tuhan, nyatakan. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu, setiap waktu, nyatakan jalanmu. Mari sekali lagi katakan, Lord, I give you my heart. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Meteraikan setiap firman-Mu pada sore hari ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih. Terima kasih buat hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan multimedia. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi ke rumah-Mu dan juga orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau scan QR Code yang tertera di layar maupun bangku saudara. Bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat tangan atau melambaikan tangan agar usher dapat membantu saudara. Selamat memberi!
Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer. Selasa, 14 Juli 2026 pukul 7 malam di PIC Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari bergabung dalam ibadah Women in Christ, Kamis 16 Juli 2026 pukul 10 pagi, yang akan dilayani oleh Pastor Billy Lantang di PIC Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Intergen Summit is back. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera daftarkan dirimu di Intergen Summit 2026 selagi masih periode early bird. Mari terima lawatan Tuhan, perluas wawasan dan dapatkan insight baru melalui pengalaman yang membangun iman dan panggilanmu. Intergen Summit 2026, different generation, same calling. Shalom. Bagi om tante yang memiliki anak di jenjang SMP, SMA, dan kuliah, boleh banget diajak bergabung ke acara DNA Kick-Off 2026. Hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 12.30 di GBI Puri Indah, basement G4, zona merah, Puri Indah Mall. Bagi om tante yang mau mendaftarkan anaknya, bisa langsung scan aja barcode di sini atau ke counter depan setelah ibadah. See you there! Puji Tuhan, sekarang kita sudah diberikan Tuhan suatu rumah doa di Lipo Office Tower lantai 12A yang kita sebut di Upper Room. Satu tempat yang tidak besar, tetapi justru satu tempat yang baik di mana anak-anak Tuhan, saudara dan saya bisa masuk di dalamnya sesuai dengan jam-jam yang ditetapkan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayan Tuhan, saudara dan saya yang lelah, yang jenuh, tidak tahu lagi apa yang harus kita buat, di Upper Room akan menjadi tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Keintiman bersama dengan Tuhan harus mendahului semua aktivitas kita. Tuhan memberkati gerejanya. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you. Terima kasih Pastor Mark McLendon untuk pelayanannya hari ini. Thank you. Mari Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baik ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh datang ke tempat ini, boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya kami semua mendapatkan jawaban doa kami masing-masing. Tuhan kuatkan kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan berkati kami semua. Kami juga terus berdoa untuk hamba-Mu Pastor Mark McLendon beserta Ibu Ira dan keluarga besarnya. Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi dimanapun mereka berada. Tuhan pakai dan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, berkat yang terindah yang terbaik, di mana semua Tuhan berikan dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kalian. Dimanapun kau berada, Tuhan selalu menyertai kalian. Apapun yang kalian melakukan, Tuhan bukan berhasil. Tuhan berikan kesembuhan yang sakit, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai dari hari ini sampai kita bertemu Tuhan di awan-awan yang permai. Kita semua sudah diberkati dan percaya, katakan amin. Thank you, ibadah hari sudah selesai. Happy Sunday. Sampai ketemu di minggu yang akan datang Bapak Ibu. Terima kasih Om. Thank you Om. Yesus memberkati.